Afwan Sat, suaranya tidak keluar Sat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Da'awat. Dan kita masuk kepada bab yang keempat, bab taubah, tentang taubah. Ya, taubah secara bahasa artinya adalah kembali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan syarat diterimanya taubat ada sekitar 5 persyaratan, kita akan sebutkan ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di sana ada syarat-syarat yang disepakati dan ada syarat-syarat yang diperselisihkan ya. Tapi kita ringkaskan saja menjadi 5 sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Ta'liq ala Fathul Bari. Taib at-taubat, syarat-syarat taubat. Yang pertama adalah ikhlas tentunya, karena taubat adalah ibadah, maka seorang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat karena Allah, ya. Bertobat karena Allah. Kenapa kita perlu sebutkan ini? Karena ada sebagian orang bertobat bukan karena Allah, ya. Bukan, ya. Karena misalnya takut dicela orang lain. Bukan karena misalnya takut sakit, ya. Dia tobat misalnya berhenti dari merokok atau berhenti dari berzina. Kalau dia takut sakit, takut kena penyakit kelamin misalnya sehingga dia meninggalkan zina, atau dia tobat dari narkoba bukan karena Allah tapi karena takut terkena dampak yang buruk, ketagihan dan yang lainnya, maka tentunya ini bukan taubat yang benar. Jadi taubat adalah ikhlas, harus ikhlas karena taubat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan juga kepada kawan-kawan kita yang mungkin berhijrah. Yang mengatakan saya sudah hijrah, maka dia harus juga waspada, mengingatkan dirinya bahwasanya saya berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan orang lain, bukan karena enggak enak sama orang lain, ya. Tapi dia berhijrah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama, yaitu ikhlas. Dan syarat yang kedua adalah meninggalkan al-iqla. Al-iqla anizam. Yaitu meninggalkan dosa tersebut, ya. Dosa tersebut. Tentunya tidaklah dikatakan orang bertobat kecuali dia sedang meninggalkan dosa tersebut ketika dia bertobat, ya. Ketika bertobat. Ya. Tidak pantas dia mengatakan saya bertobat sementara dia masih menjalani maksiat yang dia bertobat darinya. Dan ini yang membedakan, nanti akan dijelaskan, membedakan antara taubat dengan istighfar. Istighfar bisa jadi seorang melakukan dosa, dia masih belum meninggalkan dosa tersebut dan dia minta ampun. Astagfirullah. Ya, kalau taubat enggak, taubat itu dia sudah meninggalkan, ya, taubat, ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah an-nadam, menyesal. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubah. Kata Nabi SAW, penyesalan adalah taubat. Adalah taubat. Ini kalau seorang tidak menyesal, maka dia tidak bertaubat, ya. Dia apa namanya? Baru dikatakan dia taubat jika dia menyesali perbuatannya tersebut. Ini menyesalnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara duniawi, ya, tapi karena dia menyesali itu suatu pembanggangan kepada Allah. Bisa jadi misalnya seorang dia membunuh orang lain, ya. Dia menyesal misalnya yang dia bunuh ternyata saudaranya sendiri. Dia menyesal tapi bukan karena Allah, tapi dia menyesal karena aduh saudara saya meninggal dunia. Ini tidak benar. Yang dimaksud menyesal melakukan dosa tersebut.
menyesal melakukan dosa. Bukan menyesal karena kehilangan anaknya atau kehilangan saudaranya atau eh, dia menyesal misalnya dia melakukan dosa sehingga menyakiti orang lain, bukan, tapi dia menyesal karena dia tahu ini dosa. Ya, jadi dia menyesal dan taubat maksudnya adalah menyesal karena telah melakukan dosa, karena telah membangkang Allah. Ini syarat yang ketiga. Ya, jadi ingat ya, penyesalan sini terkait dengan dia menyesal telah melakukan dosa. Ya, bukan misalnya dia eh, kemudian dia emosi, kemudian dia pukul istrinya misalnya, istrinya terluka misalnya. Kemudian dia menyesal. Menyesal bukan apa? Menyesal karena melukai istrinya. Beda dengan menyesal karena dia telah melakukan dosa karena berbuat zalim kepada istri. Ini beda. Ini penyesalan hal yang berbeda. Yang dimaksud adalah menyesal karena telah melakukan dosa. Kemudian yang keempat adalah al-azam ala adamul audah. Bertekad untuk tidak mengulangi, untuk tidak kembali lagi. Dia bertekad meskipun ternyata dia kembali lagi suatu saat, tapi ketika dia bertobat dia harus bertekad. Adapun kalau dia untuk bertekad untuk tidak kembali, tapi adapun kalau dia sudah niat mau kembali lagi, maka tobatnya tidak diterima. Misalnya di bulan Ramadan dia bilang, ayo kita berhenti minum khamar, nanti aja habis lebaran baru kita minum khamar lagi. Ini tidak diterima tobatnya, karena ketika dia meninggalkan minum khamar tersebut, dia justru bertekad untuk kembali lagi setelah bulan Ramadan selesai. Ini namanya salah ya. Meskipun dia mengaku sudah tobat, tobatnya tidak terima. Kenapa? Karena dia berniat untuk kembali lagi. Tobat yang benar adalah dia bertekad untuk tidak kembali lagi. Ya, meskipun kenyataannya dia akan kembali lagi, tapi dia harus hadirkan dalam dirinya, saya bertekad untuk tidak kembali. Dia berusaha untuk melaksanakan tekadnya tersebut. Tapi bisa jadi di kemudian hari dia tertawan oleh syahwatnya atau terdominasi oleh amarahnya, terjerumus kembali. Itulah yang cerita. Tapi ketika dia bertobat, dia harus bertekad untuk tidak kembali. Dan yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah hati, al-azam, ya. Masalah hati, dan dia harus menunjukkan keseriusannya untuk tidak kembali. Kemudian yang kelima, di waktu yang diizinkan, dibolehkan tobat. Yaitu di waktu dibolehkan tobat, yaitu kapan? Sebelum matahari terbit dari barat. Ini secara umum, dan juga kalau kita secara perorangan sebelum nyawa di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna hum kuffar." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah taubat atas orang yang melakukan maksiat sampai ketika kematian sudah hadir di hadapannya dia berkata saya bertobat sekarang. Dia diterima. Kenapa? Karena waktu tobat sudah hilang. Ya. Waktu tobat terbuka selama matahari belum terbit dari barat dan sebelum orang ilmu ayanah itu, sebelum malaikat maut hadir di hadapan dia. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Oleh karenanya Firaun taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia bertobat setelah melihat kematian di hadapannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil ana minal muslimin." Ketika dia mau tenggelam dan dia tahu kematian di hadapan dia, maka dia bersyahadah. Dia berkata, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil." Aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Itu dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi Fir'aun sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah la ilaha illallahnya bermanfaat? Tidak. Kata Allah, "Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, dan sebelumnya kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jadi Fir'aun taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia bertobat setelah melihat kematian di hadapan dia. Jadi kalau bertobat harus di waktu yang diizinkan untuk bertobat. Demikian juga pada hari kiamat kelak ketika matahari terbit dari barat, maka banyak yang sadar.
banyak yang sadar, banyak yang menyesal, tapi tidak bermanfaat. Ya, eh, lam takun apa namanya, tidak bermanfaat ya. La tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu ya, lam takun amanat ya. Tidak bermanfaat bagi suatu jiwa ketika matahari terbit dari barat karena dia tidak beriman sebelumnya. Ini diantara syarat-syarat taubat secara umum ada 5 syarat ya. Kemudian tentu ada syarat yang disebutkan diperselisihkan seperti perkataan sebagian salaf, dia harus pergi meninggalkan lokasi maksiat dia menuju lokasi yang lain, dia harus meninggalkan orang yang pernah membantu dia bermaksiat, dia harus menghajar atau meninggalkan orang yang pernah membantu dia untuk bermaksiat sehingga dia benar-benar berlepas diri dari segala maksiat yang pernah dia lakukan. Ya, ini syarat-syarat tapi itu hanya syarat penyempurna, bukan syarat sah. Syarat sah adalah 5 ini. Kemudian Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan dosa ada 2 ya. Model dosa ada 2. Yang pertama terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya terkait dengan hak Allah. Maka ini ada 2 model juga cara bertobatnya. Ada yang sekedar istighfar, ada yang hanya bertobat diterima, ada yang harus disertai qadha atau kafarah. Ya, ada yang harus dengan kafarah. Sebagian dosa-dosa ketika orang bertobat harus berkafarah. Ada yang sekedar beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tergantung jenis dosanya. Ini jika dosa hanya terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua terkait dengan hak orang lain ya. Dengan hak orang lain. Misalnya dia mencuri, misalnya dia mencuri, mengambil orang lain, atau dia memukul orang lain. Nah, ini semua berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan darah orang lain, berkaitan dengan harta orang lain, berkaitan dengan harga diri orang lain. Bagaimana caranya? Maka ini harus mengembalikan hak orang. Hak orang lain tersebut semaksimal mungkin. Kata Ibnu Hajar, jika dia tidak mampu, maka diharapkan Allah tetap mengampuninya. Tapi dia harus maksimal mungkin. Ya, kalau dia pernah mencuri barang, dia pernah mengambil harta orang, dia hitung-hitung berapa hak orang lain dan dia segera kembalikan. Semaksimal mungkin dia berusaha. Kalau dia pernah mukul orang, maka dia minta dikisos oleh orang tersebut, dia minta maaf. Dia berusaha semaksimal mungkin. Jika dia sudah tidak mampu, misalnya orang yang dia pernah zolimi sudah meninggal dunia, atau dia tidak tahu di mana posisi orang tersebut, dia tidak bisa bertemu lagi, maka mau tidak mau dia hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berusaha dan dia tidak menggampangkan ya, dia tidak menggampangkan meskipun sedikit uang yang dia curi dari orang tersebut, dia berusaha cari. Dia cari, ditelusuri di medsos enggak dapat, ya sudah. Dia sedekahkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat kepada Allah, semoga Allah mengampuninya. Ini secara umum syarat-syarat taubat ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu ada bedanya antara taubat dengan istighfar ya. Beda antara taubat dan istighfar. Taubat sama istighfar. Yang pertama, taubat adalah di antara persyaratannya, di antara syaratnya harus terlepas dari dosa. Dari dosa ketika bertobat. Adapun istighfar, seorang bisa istighfar meskipun sedang bermaksiat ya.
tidak harus. Demikian ya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin tentang Sayyidul Istighfar, Abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi, yaitu ya Allah, aku mengakui memikul dosa yang belum aku bisa tinggalkan. Tapi dia beristighfar ya. Dia beristighfar dan dia apa namanya? Meskipun dosa tersebut sebagian belum bisa ditinggalkan. Jadi orang bisa meskipun belum bisa meninggalkan maksiat, tapi dia beristighfar. Dia beristighfar ya. Beda dengan tobat. Kalau tobat ya sudah, dia harus meninggalkan. Karena kalau dia masih melakukan dosa tidak dikatakan dia bertobat. Yang kedua, tobat adalah pengkabaran. Adalah pengkabaran hamba tentang dirinya. Seperti dia mengatakan saya bertobat ya Rabb, atau saya berhijrah ya Rabb. Jadi mengabarkan. Adapun istighfar adalah permohonan. Dia termasuk doa, permohonan. Atau doa untuk diampuni. Ya, itu diampuni. Makanya kalau orang bertobat, kita bilang kamu bohong, kamu enggak tobat. Tapi kalau istighfar ya terserah Allah mau kabulkan atau tidak. Ya, setelah dia bertobat mengabarkan, baru dia minta, ya Allah terimalah tobatku. Ya. Tapi dia kabarkan terlebih dahulu, saya sudah bertobat ya Allah. Artinya saya sudah memenuhi persyaratan tobat. Ya, tinggal minta kepada Allah agar Allah menerima tobatnya. Adapun istighfar adalah permohonan untuk diampuni, yaitu permohonan itu doa untuk diampuni kepada Allah. Apakah Allah terima atau tidak ya? Dalam beberapa ayat Allah membedakan antara istighfar dengan tobat. Seperti dalam surat Hud ayat 3, dalam surat Hud ayat 52, dalam surat Hud 61 dan surat Hud ayat 90. Di sini Allah sebutkan bahwasanya taubat adalah derajat setelah istighfar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah lalu bertobat kepadanya. Ya, sehingga taubat adalah tingkatan lebih tinggi daripada istighfar, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya istighfar yang sempurna itulah taubat. Istighfar yang sempurna ya adalah taubat ya. Kalau orang benar-benar istighfar, mohon ampun, dan dia meninggalkan dosa, dia menyesal lalu istighfarnya, berarti dia sedang bertobat. Berarti dia sedang bertobat. Inilah beda antara taubat dengan istighfar secara bahasa, secara istilah ya. Karena istighfar diambil dari wazan istaf'ala. Istaf'ala artinya talab, yaitu mohon maghfirah kepada Allah. Taubat, inni atubu ilaik, pengkabaran, ya Allah aku telah bertobat kepada Engkau, yaitu aku telah kembali kepadamu. Ya, aku telah kembali kepada, karena taubat secara bahasa artinya kembali. Istighfar maknanya adalah memohon. Ya, ini beda antara istighfar dengan taubat. Baik, kita masuk pada nas yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab taubah, bab tentang taubat. Qala Qatadah, kemudian kebiasaan Imam Bukhari menukil dari para salaf tentang makna taubatan nasuha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan nasuha? Kata Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, di kalangan tabi'in, dia berkata as-sadiqah an-nasihah, yang disebut dengan taubat nasuh yaitu taubat yang benar ya. Taubat yang jujur, bukan taubat yang tidak benar ya. Baik. Adapun makna taubat an-nasuh ya. Taubat an-nasuh, maka Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, dia menyebutkan sekitar ada 23 pendapat tentang makna taubat nasuha. Apa yang dimaksud dengan nasuha? Ya, dalam tafsir ini, dan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa yang dinukil dari Al-Imam Al-Qurtubi. Saya bacakan saja sebagiannya agar kita ngerti apa yang dimaksud dengan taubat nasuha.
Jadi bukan tobat biasa, dia tobat lebih spesifik. Bertobat ada tobat yang lebih tinggi, tobat nasuha. Ya. Kalau tobat yang biasa tadi yang memenuhi persyaratan tadi yang kita sebutkan. Ya. Tadi ikhlas, kemudian meninggalkan dosa tersebut, menyesal, bertekad untuk tidak kembali, ya. Kemudian di waktu yang diizinkan untuk bertobat. Itu tobat. Tapi ada yang lebih spesifik namanya tobat nasuha. Tobat nasuha. Jadi kalau kita mau diagramkan mungkin kita bisa ada istighfar. Kemudian istighfar yang sempurna adalah taubat. Dalam taubat itu sendiri ada namanya taubat nasuha. Jadi lebih spesifik ya. Nah inilah yang kemudian tadi saya katakan ada 23 pendapat disampaikan oleh Qurtubi tentang maknanya. Dengan kita membaca sebagian maknanya dari perkataan para ulama, insya Allah kita bisa memahami secara global tentang makna taubat nasuha. Taib, di antaranya perkataan Umar bin Khattab, an yudhniba dzamba tsumma la yarji'. Ya. Sebut dengan taubat nasuha di antaranya dia seorang hamba melakukan dosa kemudian dia tidak kembali lagi. Tidak kembali. Jadi taubat yang lebih spesifik. Kalau taubat tidak disyaratkan tidak kembali, tapi disyaratkan dalam taubat bertekad untuk tidak kembali. Bertekad tidak kembali. Artinya kalau sesuatu dia kembali lagi, tetap taubatnya diterima, itu dosa baru lagi. Tapi kalau namanya taubat nasuh, dia bertekad dia tidak akan kembali lagi. Itu namanya taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha. Dia lebih spesifik lagi. Sebut dengan taubat nasuh, taubatan nasuha. Ya. Kalau dia sudah melakukan dosa, dia tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Ya. Ya. Kalau dia pernah berzina, waliyadzubillah, kemudian dia tidak pernah kembali kepada zina tersebut. Kalau dia melihat hal yang haram, dia tidak kembali kepada melihat nonton yang haram tersebut. Ya. Kalau dia pernah mungkin menzalimi orang lain, dia bertobat, dia bertekad tidak kembali kepada maksiat tersebut. Namanya taubat nasuha menurut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebagian riwayat la yaudu fihi, dia tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut. Saya ulangi, ini syarat yang lebih spesifik menurut Umar. Beda dengan taubat secara umum. Ya. Kemudian demikian juga ya, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi hadisnya dhaif. An yandama idza adnaba fayastaghfiru tsumma la yaudu ilaih. Taubat nasuh yaitu seorang melakukan dosa kemudian beristighfar dan dia tidak kembali lagi kepadanya. Namun sanadnya dhaif kata Ibnu Hajar. Ya ada hadis yang mendukung makna ini yang disebutkan Umar tapi hadisnya dhaif. Tapi perkataan Umar valid ya bahwasanya namanya taubat nasuh itu berdosa kemudian tidak kembali lagi. Yang kedua, pendapat yang lain, pendapat kedua ya. An yubghidu dzamba wa yastaghfiru minhu kullama dzakarahu. Ya, ini diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri namanya taubat nasuh yaitu dia benci dengan dosa yang pernah dia lakukan. Dia benci, dia pernah terjerumus dan dia benci dengan dosa tersebut. Dia sudah bertobat dan setiap kali dia ingat dosa tersebut dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini kita dapati sebagian orang seperti ini. Dia pernah terjerumus dalam dosa dan dia benci dengan dosa tersebut. Dan setiap dia ingat dia pernah terjerumus dalam dosa tersebut, dia istighfar, astagfirullah. Tapi dia tidak kembali lagi. Jadi dia benci dengan dosa tersebut. Berubah hatinya dari tadinya cinta kepada maksiat, ya, kemudian dia benci. Ya, ya. Makanya Allah bersebutkan tentang orang-orang beriman, wa qarra ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ya. Allah menjadikan orang beriman itu benci dengan fusuk wal kufur wal fusuq wal isyan, benci dengan kufuran, benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan. Ya. Jadi seorang ketika dia bertobat, maksiat yang tadi dia sukai, dia menggandrunginya, dia tadinya kecanduan, sekarang dia benci dengan maksiat tersebut. Kenapa dia benci? Karena dia takut kepada Allah. Dia tahu dosa ini telah menjerumuskan dia. Dia tahu dosa ini telah membuat dia lupa dengan Allah dalam waktu yang lama. Dia tahu dosa ini telah menjerumuskan dalam hal-hal yang menghinakan dalam waktu yang lama, sehingga dia benci dengan maksiat tersebut. Ini perkataan Hasan Al-Basri. Di antara pendapat disebutkan lagi Ibnu Hajar yang disebut dengan taubat nasuha an yukhlisa fiha, yaitu dia ikhlas ketika bertobat. Bukan taubat yang dia pamer-pamerkan, bukan taubat yang dia bangga-banggakan, tapi dia ikhlas ya. Karena sebagian orang terkadang taubatnya masih belum ikhlas, dia pamerkan saya pernah begini, bahkan dia sombong, saya pernah begini, sekarang saya sudah taubat, kadang dia masih pamerkan.
dampak-dampak maksiat yang dia lakukan. Jadi masih dipertanyakan keikhlasan dalam bertobat. Bertobat ikhlas itu ya dia menyesal, tidak dia bangga-banggakan lagi. Benar-benar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dia pamerkan kepada orang lain, ya. Di antara pendapat tentang taubat dan nasuha, an yasira min adami qabuliha ala wajal. Kalau dia sudah bertobat, dia masih selalu takut tidak diterima tobatnya. Dia sudah bertobat, dia sudah minta kepada Allah, ya Allah terimalah tobatku, tapi dia selalu dalam rasa khawatir Allah tidak terima tobatnya. Ini taubat nasuha. Jadi tidak pede, tapi dia selalu khawatir. Dan saya sering ditanya oleh orang, Ustaz, saya sudah bertobat, apakah tobat saya masih diterima? Ini menunjukkan dia khawatir tobatnya dia terima. Karena memang benar Allah Maha penerima tobat. Allah janjikan orang yang berdosa bertobat, Allah akan terima tobatnya. Walam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-Nya, dan di antara nama Allah Tawwab. Wa anna Allah Tawwabun Hakim. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha penerima taubat. Jadi Allah Maha menerima taubat. Yang jadi masalah, kita belum bisa memastikan apa kita memenuhi persyaratan taubat atau tidak. Jadi Allah pasti menerima taubat karena dia sifat Allah Azza wa Jalla adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Yang jadi masalah bukan pada Allahnya, yang masalah pada kitanya. Apakah kita telah memenuhi persyaratan taubat tersebut, itu yang jadi masalah. Karena kalau kita telah memenuhi persyaratan taubat tersebut, otomatis taubat kita akan diterima. Tapi karena kita tidak yakin apakah kita memenuhi persyaratan tersebut, maka kita takut taubat kita diterima atau tidak. Tapi kita selalu berhusnudzon, tapi di tengah husnudzon tersebut kita masih ada khawatir. Sehingga seorang senantiasa takut melakukan dosa itu kembali. Karena dia tidak tahu dosa yang dulu diterima atau tidak taubatnya. Baik, di antara makna taubatan nasuha an la yahtaj ma'aha ila taubatin ukhra. Dia tidak butuh taubat yang lain. Dia taubat yang sempurna, tidak butuh taubat-taubat yang lain. Artinya benar-benar sempurna taubatnya. Kalau ini seakan-akan dia benar-benar total dari segala dosa. Makna yang berikutnya tadi yang keenam yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, makna taubatan nasuha itu dia tinggalkan segala dosa secara totalitas. Maka tidak dikatakan dia taubatan nasuha kecuali dia taubat dari segala hal. Bukan hanya pada satu dosa saja. Tapi dia taubat dari segala kemaksiatan yang dilakukan sehingga dia tidak butuh kepada taubat yang lain. Kemudian di antara makna taubatan nasuha, ya, an yastamila ala khaufin wa raja'in wa yudminu ta'ah. Bahwasanya taubat tersebut mencakup rasa takut dan berharap. Takut tidak diterima tapi berharap diterima, dan melazimkan wa yudminu ta'ah. Setelah dia bertobat maka dia selalu melazimi ketaatan. Selalu melazimi ketaatan. Ini tanda bahwasanya dia sudah taubat nasuha. Buktinya apa? Dia antara berharap dan takut tentang taubatnya apakah diterima atau tidak. Dan dia bukan cuma itu saja, tapi dia konsekuensinya dia yudminu ta'ah, dia senantiasa melakukan ketaatan. Dan kita dapati sebagian orang seperti itu, dia tadinya pelaku maksiat, tadinya ini, kemudian dia sadar, kemudian dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna taubat nasuha ada yang menambah lagi an yuhajira man a'anahu alaihi. Yaitu dia meninggalkan semua orang yang pernah membantu dia dalam bermaksiat. Semua teman-temannya, list teman-temannya di HP yang pernah buat dia terjerumus dalam maksiat, dia blokir semuanya. Dia tidak mau bertemu lagi dengan mereka. Ini hal orang-orang yang telah menjerumuskan dia. Karena kalau dia bertemu lagi bisa membuat dia kembali lagi mengenang kelezatan maksiat yang pernah dia lakukan. Karena seorang lemah imannya. Syahwat ini terkadang mendominasi kita, iman kita terkadang lemah. Kalau kita masih ketemu dengan orang seperti itu, bisa jadi kita teringat kembali tentang kelezatan maksiat yang pernah kita lakukan sehingga kita timbul keinginan lagi untuk maksiat dan kita tidak benci maksiat yang kita lakukan. Maka seorang waspada. Ada yang mengatakan makna taubat nasuha an yakuna dzambuhu baina ainaihi. Namanya taubat nasuha itu dosanya selalu di hadapan matanya. Dia selalu di hadapan matanya. Dia selalu ingat akan dosa tersebut, selalu ingat sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taubat nasuha. Dia tidak menggampangkan dosa tersebut. Meskipun dia sudah meninggalkannya, tapi selalu ingat, dia ingat lagi. Selalu di hadapan mata dia. Ini di antara makna taubatan nasuha. Tentu ada 23 pendapat, tapi secara umum ke-23 pendapat tadi kembali kepada apa yang telah kita sebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis
Beliau berkata, qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Abu Shihab anil A'mash an Umarah ibnu Umair anil Harith bin Suwaid, qala haddatsana Abdullah bin Mas'udin haditsaini ahaduhuma. Ya, Ibnu Mas'ud menyampaikan dua hadis, salah satunya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar an nafsihi. Yang satu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua dari dirinya sendiri. Artinya mauquf, bukan marfu. Kalau marfu itu dari perkataan Nabi, kalau mauquf dari perkataan sahabat itu sendiri. Adapun yang mauquf, perkataan Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaih." Sungguhnya seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Jadi dia duduk seakan-akan gunung di atas dia, dia di bawah. Gunung tersebut siap menimpanya. Ya. Begitulah rasa takutnya seorang mukmin terhadap dosa yang dia lakukan. Wa innal fajira, dan ada orang fajir pelaku maksiat. Yara dhunubahu, dia memandang dosa-dosanya, kadzubabin marra ala anfihi faqala biha kadza. Seperti dia memandang dosa-dosanya seperti ada lalat yang melewati hidungnya, kemudian dia usir begini. Qala Abu Shihab biyadihi, Abu Shihab fawqa anfihi thumma qala, ya. Abu Shihab yaitu dia mencontohkan, ya, atau dia mengatakan biyadi fawqa anfihi. Dia seperti mengipas tangannya di hadapan, di atas hidungnya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang perbandingan antara seorang mukmin dan seorang fajir. Mukmin dia takut dengan dosa yang dia lakukan, ya. Seakan-akan dia berada di bawah gunung yang siap menimpanya. Ya. Ini menunjukkan ketakutan luar biasa. Artinya dia tidak meremehkan dosa sekecil apapun yang dia lakukan. Ya. Karena dia merasa setiap saat bisa saja Allah membinasakannya. Setiap saat Allah bisa mencabut nyawanya. Dia tidak meremehkan apa? Dosa yang dia lakukan, ya. Saya bacakan perkataan Al-Muhib At-Tabari dinukil oleh Ibnu Hajar. Innama kanat hadhihi sifatul mu'min li syiddati khaufihi min Allah wa min uqubatihi. Kenapa dia dikatakan seperti gunung yang siap jatuh menimpanya? Karena demikianlah sifat seorang mukmin, karena begitu takutnya kepada Allah dan takut dengan hukuman Allah. Li'annahu ala yaqinin minadz-dzambi wa laysa ala yaqin minal maghfirah. Karena dia yakin bahwasanya dosanya telah dia lakukan, dia yakin dosa. Adapun ampunan dia tidak yakin, belum tentu. Meskipun dia sudah istighfar, meskipun dia sudah bertobat, dia masih takut. Karena Allah bisa saja menghukum dia kapan saja. Ya. Seakan-akan dia sedang berada di bawah gunung, batu yang besar yang setiap saat bisa saja menimpanya. Ini kondisi seorang mukmin, ya. Adapun orang fajir sebaliknya, ya, dia menggampangkan maksiat yang dia lakukan. Kata Ibn Abi Jamrah, as-sabab fi dzalik anna qalbal fajir mudhlimun fa wuqu'udz dzam khafifun indahu. Karena dada dia atau kolbunya sudah hitam, gelap. Sehingga ketika dia melakukan dosa, dia santai saja, dia merasa dosanya ringan. Seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya, dia usir begini saja. Gangguannya dia tidak merasa terganggu sama sekali. Selesai. Lalat pergi. Ini gambaran dari Ibnu Mas'ud bahwasanya orang fajir seperti itu. Meremehkan maksiat. Meremehkan maksiat. Ya. Oleh karenanya kita dapati kalau ada orang melakukan maksiat, dia tegur, dia bilang gampang, sepele, ya. Jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Semua orang juga terjerumus dalam maksiat seperti yang saya lakukan. Kau jangan terlalu hiperbola. Gitu-gitulah, ya. Ya. Oleh karenanya disebutkan siapa orang mukmin yang meremehkan maksiat menunjukkan ada kefajiran dalam dirinya. Karena sifat orang fajir adalah menggampangkan maksiat. Jika terbetik dalam hati kita, wali'adzubillah, kita remehkan, cuma maksiat itu aja kok, ini sepele. Sepele menzalimi orang, sepele memandang yang haram, sepele menggibah, sepele, dianggap sepele. Ini ciri kefajiran seseorang. Kalau orang mukmin dia tidak pernah memandang remeh dosa yang dia lakukan. Ya. Oleh karenanya seorang waspada, ya. Jangan sampai dia seperti orang fajir tersebut. Jadilah dia seperti seorang mukmin yang takut dengan dosa yang dia lakukan, ya.
Taib ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Taib kemudian kita hadis berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau bersabda, "Lallahi afrahu bi taubatil abdi min rajulin nazala manzilan." Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kalau dia kembali kepada Allah daripada gembiranya seorang yang singgah di suatu tempat wa bihi mahlakatun, tempat tersebut padang pasir yang di situ dia tempat binasa. Kalau dia binasa, kalau siapa di situ pasti binasa. Wa ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amu wa syarabu. Namun dia di situ dia sedang bawa tunggangan. Artinya tempat tersebut siapa yang di situ tanpa ada bekal, tanpa ada tunggangan pasti binasa. Makanya disebut dengan mahlakah. Dia sehingga suatu tempat yang tempat tersebut bisa membinasakan orang. Namun dia membawa tunggangannya dan di atas tunggangannya ada makanan dan ada minumnya. Fa wada'a ra'sahu fanama naumatan. Kemudian dia istirahat sebentar, diletakkan kepalanya, tiba-tiba dia tidur sebentar. Fastaiqadha wa qad dhahabat rahilah. Tiba-tiba dia terjaga. Ketika terjaga, ternyata tunggangannya sudah pergi. Dan tunggangannya sekaligus bawa makanan dan minumnya. Artinya sudah dia tidak ada lagi yang dia bisa jadikan sandaran. Semua tunggangannya pergi, makanannya pergi, sak makanannya, sak minumannya. Hatta idza ishtadda alaihi al-harru wal atashu aw ma sya'allahu. Ketika dia menunggu tunggangan yang enggak datang-datang, dia sudah benar merasa panas dan kehausan. Sudah semakin parah. Qala arji ila makani. Aku akan kembali ke dia mencari, dia menunjukkan dia cari ontanya tersebut atau tunggangannya, dia cari, dia nggak ketemu. Dia berusaha cari, nggak dapat. Ketika sudah tidak dapat lagi, dia berkata, arju ila makani, aku akan kembali ke tempatku tadi. Yang di tempat tadi tidur, faraja'a fanama naumatan. Maka dia tidur lagi. Tidur sebentar, tsumma rafa rasahu fa idza rahilatuhu indahu. Ketika dia tersadar, tiba-tiba ontanya tersebut ada di sisinya. Ya. Ini kisah hadis tersebut. Orang ini tentu sangat gembira. Dia merasa dirinya akan meninggal dunia. Tiba-tiba ontanya tadi kembali lagi. Ya. Maka dia saking gembiranya. Ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat Imam Tabahu Abu Awanah wa Jarir anil A'mash wa qala Abu Usama haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Umarah sami'tu Al-Harits bin Suwaid wa qala Syu'bah wa Abu Muslim anil A'mash an Ibrahim At-Taimi anil Harits bin Suwaid wa qala Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash anil Umarah anil Aswad an Abdullah wa an Ibrahim At-Taimi anil Harits bin Suwaid an Abdullah. Ini untuk menguatkan sanad tersebut. Imam Bukhari menyebutkan jalur-jalur yang mendukungnya. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata qala hadatsana Ishaq qala akhbarana Habban qala hadatsana Hammam qala hadatsana Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, kalau tadi Ibnu Mas'ud dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat ya. Di antaranya Anas bin Malik dan Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain. Wa qala hadatsana Hudbah tahwil qala hadatsana Hudbah qala hadatsana Hammam qala hadatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang kembali kepada Allah daripada salah seorang dari kalian yang dia jatuh dari ontanya kemudian ontanya kabur. Dijatuhkan di padang pasir yang tidak seorang pun bisa selamat. Foto ontanya kabur. Dan akhirnya ontanya kembali lagi dan dia sangat gembira. Ternyata Allah lebih gembira dari gembiranya orang ini. Hadis ini Rasulullah SAW sampaikan ya, tentang memotivasi kita untuk segera bertobat kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada kemarahannya. Dan sungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Jika seorang melakukan dosa, segera kembali karena Allah senang dengan orang yang bertobat. Allahu afrahu bi taubati abdihi yatubu ilaih. Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada orang ini. Dalam riwayat disebutkan orang ini intinya dia pergi ke padang pasir, membawa ontanya. Kemudian membawa makanan dan minumannya di onta tersebut. Tiba-tiba dia istirahat, ontanya kabur. Kemudian dia merasa akan meninggal dunia, ya. Dia sudah putus asa, waqad aisa min rahilatihi. Dia putus asa ontanya bisa kembali. Maka dia pergi ke tempat
yang dia istirahat tadi, dia menunggu kematian mendatanginya. Artinya dia menunggu kematian yang datang kepadanya secara bertahap. Rasa haus mulai menimpanya, rasa lapar mulai menimpanya, panas terik yang menimpanya. Subhanallah, padang pasir panas banget ya. Panas sekali ya. Kita jalan kaki kalau padang pasir panas, bayangkan kita jalan panas sekali ya. Saya kemarin sempat menginjakkan kaki di lokasi padang pasir yang ada di Badar, panas ya. Padahal Arab Saudi lagi tidak panas banget, lagi sedang-sedang, tapi panas. Ya, apalagi padang pasir yang sejauh mata memandang isinya padang pasir. Ya, makanya disebut dengan mafaza. Artinya membinasakan. Ketika dia merasa dia akan meninggal dunia, maka dia kemudian duduk menanti kematiannya yang datang secara bertahap. Lapar, haus, kepanasan. Fabainama huwa kadzalik. Tatkala dia merasa akan meninggal dunia, tiba-tiba ontanya datang atau tunggangannya datang. Wa alaiha ta'am wa syarabu, dan masih lengkap makanannya dan minumannya. Maka begitu gembiranya fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera memegang tali kekang unta tersebut agar tidak ucul lagi, tidak kabur lagi. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi SAW, maka saking gembiranya dia berkata, ya Allah, sungguh engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah ngomong karena saking gembira. Dia ingin bersyukur kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, syukur, syukur. Benar engkau adalah hamba-Ku, aku Tuhanmu ya Allah. Ini ucapan kufur, mengatakan hamba Allah adalah hamba dia. Tapi dia salah ngomong karena saking gembiranya. Rasulullah kabarkan bahwasanya gembiranya orang ini masih kalah dengan gembiranya Allah kalau ada orang yang kembali kepada Allah. Ini kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada kita. Tidaklah Allah gembira, kecuali karena Allah sangat sayang kepada hambanya agar segera kembali kepada Allah. Maka ingat sabda Nabi SAW tentang satu hadis kata Rasulullah SAW, "Allahu arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita kalau orang tua, anak kita nakal, kalau dia kembali sadar betapa bahagianya kita. Gembira lihat anak kita kembali, nurut lagi, meninggalkan maksiat yang dilakukan, mulai sholat berjamaah, kita gembira luar biasa. Karena Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Maka kembalinya hamba tersebut kepada Allah menjadikan Allah lebih gembira. Kenapa? Karena ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada sang hamba. Jika dia kembali, maka Allah lebih gembira daripada gembiranya orang tadi. Artinya Rasulullah menggambarkan tentang kegembiraan yang paling besar di dunia ini adalah gembiranya orang ini. Yang merasa dirinya bakalan mati, tiba-tiba dia hidup kembali, selamat kembali. Gembira ini masih kalah dengan gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang, apapun yang dilakukan, dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, seburuk apapun, yakinlah kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah akan sayang kepadanya. Allah akan gembira dengan taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kembali cinta kepadanya. Makanya Allah mengatakan, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang maha mengampuni dan maha mencintai. Jangan disangka kalau kita pernah melakukan dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, Allah tidak lagi sayang kepada kita. Kalau manusia mungkin ya. Kita pernah bersalah kepadanya, kita pernah menyakiti hatinya. Ketika kita kembali mungkin dia tetap ada catatan kaki. Kata dia, kaca sudah retak, disambung lagi tidak akan bisa seperti sedia kala. Tapi kalau Allah, tidak. Allah sangat sayang kepada hambanya. Kalau seorang kembali, maka Allah bisa mencintainya kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah maha mengampuni dan maha mencintai. Ada faedah yang menakjubkan dari kisah ini, dari hadis ini. Saya sebutkan ya. Sebentar. Perhatikan tentang hati-hatinya kita, jangan sampai kita terlalu terpaku kepada sebab. Kita berikhtiar melakukan sebab, tapi hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah orang ini ya. Disebutkan faedah kata Ibnu Hajar, wa anna man rakana ila ma siwallah yaqta'u bihi ahwaju ma yakunu ilaih. Ya. Dan rajul ma nama fil falat wahdahu illa rukunan ila ma ma'ahu min az-zad. Falamma i'tamada ala dzalik khanahu. Laula anna Allah latafa bihi wa ada alaihi dhalatahu. Ya. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, di antara faedah hadis ini, seorang yang bersandar hatinya kepada sebab dan lupa kepada Allah, atau hatinya lebih condong kepada sebab bukan kepada Allah, maka bisa jadi sebab itu akan berkhianat kepadanya. Lihatlah orang ini, dia di tengah padang pasir. Dan dia nekat tidur di situ. Dia tahu padang pasir menghinakan.
membinasakan. Padahal bisa saja dia naik onta dan onta bisa berjalan. Onta bisa berjalan dan onta itu adalah disebut safinatu as-sahra, yaitu kapal padang pasir. Bisa naik, kita tidur, onta bisa jalan sendiri. Dia punya GPS untuk sampai ke tujuannya. Jadi, tapi orang ini dia tahu ini tempat yang membinasakan, tapi karena dia yakin ini ada ontanya, ada makanannya, maka dia tidur. Tidaklah dia tidur, kata Ibnu Hajar, kecuali dia rokana, kecuali dia bersandarkan hatinya kepada sebab. Ketika dia menyandarkan hatinya kepada sebab, maka sebab tersebut berkhianat kepadanya, tahu-tahu pergi. Nah, ini bahaya. Ya. Seorang terkadang memiliki kelebihan, jangan menjadikan hatinya bersandar kepada sebab tersebut. Betapa banyak orang terjerumus pada suatu yang dia merasa nyaman di situ. Kata pepatah Arab, yu'ta min haitsu ya'man. Seorang terkena pada yang dia merasa aman di situ. Dia justru terkena. Kenapa? Ketika dia merasa aman, dia sering lupa kepada Allah. Ini sering terjadi. Ya. Seorang yang pede dengan kesehatannya, atau dia sakit di situ. Ya. Seorang pede dengan keahliannya, atau dia binasa di keahliannya tersebut. Ini banyak terjadi. Ya. Makanya seorang waspada. Dia jago di situ, justru dia binasa di kejagoannya tersebut. Ya. Maka seorang waspada ya. Ya. Dia merasa aman. Jadi kita ikhtiar, tapi jangan lupa sama Allah. Kadang kita merasa pede dengan usaha kita, kita terjebak di situ. Baru aja kemarin saya ketemu dengan seorang, saya ceritakan tadi juga. Dia bilang, dia terkena kanker. Dia bilang, Ustaz, apalagi saya sudah rajin olahraga dan makanan saya pilih-pilih, tidak makan sembarang. Justru dia kena kanker. Ya. Artinya bisa jadi dia merasa aman di situ, merasa dia sudah sehat, dia lupa bahwasanya yang beri kesehatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang bisa terjebak di situ. Ya. Oleh karenanya seorang hati-hati. Kita dengar juga ada dokter yang pakar ini malah dia meninggal gara-gara itu. Ada terjadi kejadian. Dia pakar ini malah dia meninggal di bidang yang dia pakari tersebut. Maka seorang waspada, jangan merasa aman. Apapun dia punya kemampuan, memiliki kehebatan, dia tahu semuanya dari Allah dan dia selalu bersandar kepada Allah. Sebab hanya ikhtiar, jangan dia sandarkan dirinya kepada sebab tersebut. Bisa jadi dia celaka di sebab tersebut. Nah, beda ketika orang ini setelah ontanya pergi, maka kemudian dia pasrah, dia putus asa dari waqad aisa min rahilatihi. Dia sudah putus asa di ontanya. Ketika hatinya sudah keluar dari segala ketergantungan kepada ontanya, disitulah dia selamat. Dia sudah tawakal kepada Allah, sudah enggak bisa lagi apa-apa. Waqad aisa min rahilatihi, dia sudah putus asa dari ontanya, dari makanan minumannya. Seluruh sebab dunia ini sudah lepas dari hatinya, maka ketika itu Allah selamatkan dia. Maka datanglah ontanya kepada dia. Makanya saking bersyukurnya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Jadi dia bersyukur, dia tahu semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah datangkan pertolongan ketika hatinya bersih dari segala keterkaitan kepada makhluk atau sebab. Maka seorang harus menata hati, senantiasa bertawakal kepada Allah, jangan pede dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Semua kelebihan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pada bab yang kelima. Intinya seorang berusaha bertobat kepada Allah dengan taubat nasuh, dan kalau dia bermaksiat segera kembali, sungguhnya Allah sangat sayang kepadanya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Jazakallah khair Ustaz. Masyaallah, apa yang kita dapatkan hari ini cukup banyak ya Ustaz, bahkan banyak yang saya tidak paham tadinya dan tidak tahu ternyata, dan ilustrasi tadi menggambarkan yang sangat tepat ya. Benar kata Ustaz tadi, ada seorang ahli dalam artian kami dari para dokter yang justru malahan diuji dengan apa yang kita ahli di dalamnya secara keilmuan keduniawian Ustaz. Jadi kadang kita lupa sebab yang memberi sebab itu benar-benar mengingatkan kita semua Ustaz. Ustaz izin ada beberapa pertanyaan ya Ustaz ya. Insyaallah kalau saya lihat sih beberapa terkait sama temanya. Pertanyaan pertama dari sahabat kita Fulan, untuk memohon ampun kepada Allah ada banyak doa dan amalan-amalan untuk menghapus dosa. Mungkin terkait sama apa yang kita bisa baca dan apakah itu sesuai dengan tuntunan atau tidak. Namun bolehkah apabila kita tidak hafal dalam bentuk doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau berdoa, ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku dan terima semua taubatku. Apakah ini bisa cukup atau tidak Ustaz? Cukup. Ini sudah cukup. Artinya kita mengungkapkan dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya itu bahasa Arabnya ada. Rabbi ghufirli wa tub alayya, ya. Ya Allah terimalah taubatku, ya. Sungguhnya engkau Tawwabur Rahim. Artinya banyak, tapi ini maknanya sudah benar. Artinya kalau dia berdoa dia tidak pandai bahasa Arab, dia pandai bahasa Indonesia, tapi dia sertakan dengan ya Tawwab, ya Tawwab. Wahai Maha menerima apa?
taubat. Ya Ghafur, wahai Maha Pengampun. Karena di antara doa dia bertawasul dengan nama-nama Allah yang lebih spesifik yang terkait dengan apa yang dia mohon. Tapi dia ngomong begitu sudah oke. Allah alam bisawab. Masya Allah. Jadi kembali ke bab doa dulu ya Ustaz ya, kita belajar bahwa bertawasul dengan Asmaul Husna di awal doa itu justru akan memperkuat doa kita ya Ustaz. Tapi bila sahabat ataupun saya pribadi atau siapapun yang berdoa dan tidak tahu bahasa Arabnya, wallahu a'lam bishawab, yang ini bisa ya Ustaz ya insyaallah. Iya. Ya kita tidak sulit, Allah itu mudah ya. Artinya mudah untuk berbicara dengan Allah Subhanahu, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedang bertemu dengan seorang raja atau seorang kepala negara, seorang menteri atau seorang pejabat yang terkadang ya mau ketemu harus bikin janji, harus dan yang lain. masa birokrasinya susah, kata-katanya harus dimukadimahi dengan ini, dengan penutupannya, dengan macam-macam. Terkadang kita sulit mengungkapkannya. Adapun Allah kapan saja mau bertobat, duduk nggak bisa mengungkapin pun, kalau kita mulut sudah tidak mampu, Allah Maha tahu isi hati kita. Tapi kalau kita masih bisa mengungkapkan, itu lebih baik kita ungkapkan. Meskipun kita isak-isak, meskipun tidak jelas apa yang kita ucapkan, tapi Allah Maha tahu apa yang kita ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Fulana Ai. Apakah jika kita mau bertobat harus dikatakan taubat kalau nasuha? Nah tadi ya Ustaz, dalam artian yang nasuha. Apakah hanya nasuha yang diterima atau taubatan yang biasa juga bisa diterima dalam artian tidak sampai ke nasuha? Atau bisa bertobat hanya dengan bersungguh-sungguh beristighfar, menyesali dan meninggalkan. Jadi istighfar dilakukan tetapi syarat taubatnya juga dikerjakan Ustaz. Nah ini bagaimana? Tanpa sholat taubat Ustaz. Iya, tadi sudah kita jelaskan. Ya, sholat taubat tidak harus, itu hanya sunnah untuk mempermudah agar taubat kita diterima. Tapi tidak harus, tidak disyaratkan. Makanya sholat taubat bukan syarat taubat. Ya, tapi dia adalah penyempurna. Ya, tidak masuk. Adapun tadi sudah jelaskan kalau kita bikin himpunan maka yang paling besar adalah istighfar. Istighfar tidak disyaratkan harus meninggalkan maksiat yang kita istighfar darinya. Kemudian himpunan lebih kecil adalah taubat. Taubat disyaratkan harus meninggalkan dosa yang sedang kita bertobat darinya dengan memenuhi persyaratan taubat. Dan kalau memenuhi persyaratan taubat, taubat tersebut diterima. Dan ada yang lebih spesifik lagi, taubat nasuh. Ini orang spesial yang sampai pada derajat taubat nasuh. Tidak semua kita sampai pada derajat nasuh. Atau kita mencapai derajat nasuh pada sebagian dosa dan sebagian lain belum. Bisa jadi kita terjerumus, kita mengulangi lagi. Jadi intinya, sebagaimana tadi sudah saya gambarkan, mudah-mudahan untuk bisa dipahami. Antara istighfar, himpunan di dalamnya adalah taubat, himpunan di dalamnya lagi taubat nasuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Mohon koreksi Ustaz dari yang antum sampaikan tadi bahwa taubatan itu nasuh itu artinya dalam artian apakah tahapan kita sampai ke situ atau sebenarnya jenis dosanya kita sampai ke tahap itu ya Ustaz ya. Jadi tidak dalam keseluruhan bisa jadi ya. Tadi ada yang bersyarat. Jadi taubat nasuh tadi kita sebutkan banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan itu taubat secara total itu nasuh. Kalau belum total tidak disebut apa? Nasuh. Tapi yang benar taubat itu tidak disyaratkan dari seluruh dosa. Apa dosa yang kita taubati darinya, tidak ada kaitannya dosa yang lain. Bisa jadi kita diterima taubat di sini, bisa jadi taubat yang lain belum diterima karena dosa yang ini kita penuhi persyaratan, dosa yang lain tidak terpenuhi persyaratan. Di antara tafsiran taubat nasuh yaitu dia taubat secara total ya, itu di antara. Tapi ada tafsiran yang lain yaitu terkait dengan dosa tertentu, tidak secara total ya. Setelah ini kita mungkin masuk ke pertanyaan yang langsung ya Ustaz. Tapi sebelumnya izin, ini ada dilema dari sahabat kita Putri. Jadi beliau orang yang bekerja di bagian keuangan, lupa mencatat transaksi sehingga terjadi keselisihan uang yang cukup banyak dan mungkin kerugian intinya. Dan yang bersangkutan Putri ini sudah mengaku salah dan minta maaf, tetapi mungkin direktur tidak suka. Mungkin kita asumsikan dia bertobat terhadap Allah, tetapi ini terkait sama sangkutan dan manusia, Ustaz. Tadi yang termasuk dalam pohon cerita yang Ustaz sampaikan tadi. Nah, saya takut di akhirat dituntut oleh direktur. Dia sudah minta maaf, mungkin juga dilanjutkan dengan taubat. Bagaimana Ustaz untuk kelanjutannya? Pertama, dia teledor atau tidak ya? Kalau dia tidak teledor, namanya lupa manusia, ya, dia sudah maaf. Ya artinya kerugian tersebut, ya, artinya di hadapan Allah, hak Allah, insya Allah dia sudah diampuni karena dia lupa, namanya lupa. Tapi terkait dengan hak manusia dan itu kesalahan dia ya. Maka dia minta maaf ya. Kalau direkturnya sudah minta maaf, memaafkan dia, alhamdulillah. Kalau artinya yang dirugikan direkturnya, artinya kalau direkturnya belum memaafkan, dia berusaha minta maaf. Tapi dia berusaha semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Kalau ternyata dia tidak minta maaf, tadi kita bilang kita berharap Allah mengampuni dia. Yang Allah ingin lihat usaha kita semaksimal mungkin untuk mengembalikan hak orang lain ya. Kalau kita sudah maksimal,
dan tidak ada hasilnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus maksimal. Allah alam bisawab. Ya, jazakallah Ustaz. Ustaz, izin ada Umudiah akan bertanya. Tafadhol tapi izin sesuai tema ya Thayyib. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, begini Afan, Ana mau tanya. Ana kan beberapa 1 bulan yang lalu kehilangan anak Ana ya Ustadz ya. Nah, itu sampai sekarang keluarga Ana itu kan menyalahkan Ana karena Ana nggak mau nurut untuk pergi ke salah satu kiai, bisa dibilang kalau bahasa orang Jawa itu kan disuwuk ya Ustadz ya, dibacakan ini itu, dibawakan air seperti itu ya Ustadz ya. Nah, sedangkan Ana alhamdulillah Ustadz sama Allah langsung diganti, sekarang Ana hamil lagi Ustadz, udah usia 1 bulan sesuai dengan anak-anak meninggal. Nah, ini masalahnya Ustadz, keluarga anak itu mau kehamilan anak yang ini maunya nurut dengan mereka dengan cara besok kalau lahir itu anak disuruh datang ke kayak kiai seperti itu loh Ustadz, dikasih gelang, kasih ini, dibacakan ini. Nah, kebetulan ibu Ana itu ada yang bilang Ustadz, katanya kalau jimat untuk bayi itu enggak apa-apa karena bayinya belum bisa berdoa. Nah, anak kan enggak mau ya Ustadz ya masuk ke kategori yang syirik ya Ustadz. Kalau prinsip Ana itu lebih baik kehilangan anak daripada Ana itu harus terjerumus seperti itu Ustadz, karena setahu Ana itu jimat itu kan enggak boleh Ustadz. Nah, itu kan tobatnya juga harus sungguhan ya Ustadz ya. Nah, ini kalau sesuai solusi Ustadz ini bagaimana Ustadz menyikapi dengan kata-kata jimat itu diperbolehkan untuk anak kecil karena anak kecil tidak bisa berdoa dan itu sama aja kita minta sama Allah cuman perantara melalui kiai tersebut Ustadz. Nah, ya enggak apa-apa. Jadi kalau kiai doain, kita bisa doain sendiri. U'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamar. Rasulullah SAW mendoakan Hasan dan Husain. Karena mungkin masih kecil tidak bisa ngomong, kita doakan, aku berminta kepada Allah untuk melindungimu. Kita doain. Ya keren. Dan jangan pasang gelang, jangan kita doain apa-apa. Ya, dan kita alhamdulillah bisa salat malam berdoa, ya Allah lindungi anakku, jaga kesehatan anakku, alhamdulillah banyak. Atau kita di depan dia, kita berdoa di depan dia, enggak ada masalah. Ya. Karena dia tidak bisa apa-apa. Tapi kalau pakai gelang enggak ada ya. Gitu. Oh, itu termasuk syirik ya Ustaz kalau dipakai ya jimat syirik, enggak boleh pakai gelang, pakai pakai tulang ya, pakai benang, itu semua tidak diperbolehkan. Alhamdulillah dokter bisa kontak para dokter, kita melakukan ikhtiar yang diperbolehkan. Ya, alhamdulillah. Baik. Itu aja yang dapat Anda tanyakan Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Menyambung sama yang disampaikan sama Ibu Diah tadi, Ustaz. Dalam praktek kami sehari-hari, apalagi kami dokter anak misalkan, beberapa kali kami bertemu dengan seorang bayi yang memang menggunakan tamimah, apakah memang dalam gelang, apakah kalung. Nah, wajib dalam hukumnya kan kita untuk mendakwahkan ya, Ustaz, mengingatkan. Tetapi sejauh apa sih yang harus kita upayakan, yaitu Ustaz? Apakah hanya dengan mengingatkan 1 kali, ya udahlah terserah dari orang tuanya, atau kita abaikan juga, itu bagaimana hukumnya? Bilang dia pakai gelang aja masih sakit sini, sama gelang enggak bermanfaat. Kalau pakai gelang semua enggak usah bawa ke dokter, tapi sampaikan dengan baik. Bu, ini menurut biasanya mereka lebih dengar dengan dokter. Yang saya tahu sebutkan hadisnya, Rasulullah melarang, Rasulullah pernah lihat jimat dipakai sahabat, Rasulullah SAW patahkan, Rasulullah SAW buang. Sampaikan hadis-hadis tentang tersebut, ya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bilang dengan logikanya, bilang buktinya saja masih sakit. Ini nggak usah pakai jimatnya, buang, minum obat ini Bu, insya Allah. Kalau Ibu pakai jimat, obatnya khawatir nggak mempan, bilang gitu. Karena Allah bisa jadi tidak ridho ya. Allah alam bisawab ya. Ya, Ustaz, izin pertanyaan berikutnya adalah dari Fulana Ai. Ustaz, bila melakukan taubat, terus tadi sampai ada dalam 1 dari 23 nasukh itu adalah meninggalkan yang menyebabkan dia jadi lingkungan yang menyebabkan dia maksiat. Nah, dalam konteks kita meninggalkan, apakah itu tidak termasuk dalam memutuskan tali silaturahim, Ustaz? Enggak apa, itu diperbolehkan. Kalau itu orang-orang bisa membuat kita kembali lagi, kita tinggalkan. Meskipun itu saudara kita. Kalau saudara kita membuat kita terjerumus dalam maksiat, tinggalkan. Kita nasihati. Kalau dia tidak mau dengar, kita tinggalkan. Ya, kecuali kita bisa mempengaruhi dia untuk tobat ya. Tapi kalau kita khawatir, karena masa lalu ini parah. Makanya ketika pembunuh 100 nyawa ingin bertobat, maka orang alim mengatakan pergilah ke kampung sebelah. Tinggalkan kampungmu. Kenapa? Kampung tersebut banyak nostalgia yang buat seorang bisa lagi mengingat maksiat yang dia lakukan dan berzazat dengan maksiat yang dilakukan. Maka ada masalah, ya Allah, dia tinggalkan orang lain, Allah akan berikan teman-teman yang
yang Baik. baru. Apalagi sekedar teman, memutuskan hubungan dengan teman tidak silaturahim itu adalah kerabat. Ya, Ini salah rahim kaprah. ya. Jadi Hmm. kalau teman-teman jangan dekati dia. Rasulullah SAW mengingatkan almaru ala dini khalilihi, seorang berdasarkan agama saudara temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah suruh selektif. Maka lihatlah siapa yang dia mau ajak berteman. Teman-teman lama yang buat kita terjerumus, tinggalkan semuanya. Allah alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir mungkin kita coba yang langsung ya, Ustadz ya. Ya. Yang langsung dari Mas Dimas. Dimas silakan. Bismillah Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz Ya. mengenai sebab. Tadi antum ada nyinggung masalah sebab juga Ustadz. Misalkan ana berdoa Ustadz, berdoa qadarullah, alhamdulillah, misalkan Allah mengabulkan Ustadz. Lantas terbetik dalam hati, untung saya berdoa kepada Allah, untung saya memohon sama Pada Allah. Allah. Gitu. Apakah itu hal yang tercela bagi seorang muslim Ustadz? Syukron, Oh Ustadz. enggak, dia justru mengingat bahwasanya dia tidak lupa diri, bahwasanya yang nolong dia adalah Allah. Itu bentuk syukur. Bentuk syukur kepada Allah. Artinya saya berdoa alhamdulillah, kalau saya tidak berdoa Allah tidak akan selamatkan saya. Justru dia itu sebab yang buat dia berdoa, dia ibadah, tapi dia yang tidak boleh dia mengatakan bahwasanya Allah wajib karena saya soleh, itu yang tidak boleh. Merasa bahwasanya memang pantas saya diginikan karena saya memang soleh, karena enggak. Tapi itu alhamdulillah berkat saya berdoa Allah kabulkan saya, ya. Alhamdulillah untung saya berdoa, kalau enggak mungkin saya mungkin binasa. Itu menunjukkan bentuk syukur kepada Allah. Karena kita tahu yang menyelamatkan kita adalah sebab langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab duniawi. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Kurang bisa maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, untuk sahabat semua mohon izin afwan untuk beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami sampaikan karena waktu juga. Mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan yang berikutnya sehingga kita bisa bertemu kembali dan belajar kembali, ataupun pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dipertanyakan kembali kepada Ustadz pada saat disampaikan kepada Ustadz pada saat berikutnya. Merangkum apa yang disampaikan Ustadz bahwa dalam Kitab Fathul Bari saat ini kita berbicara tentang bab tobat. Syarat tobat itu ada 5, ada yang menyatakan 3, ada yang 4 atau 5. Dalam hal ini yang disampaikan Ustaz adalah 5. Yang pertama adalah ikhlas, dia bertobat karena Allah, bukan karena sebab-sebab yang lain, apakah sebab manusia takut dicela ataupun takut sakit dan ujung usia. Yang berikutnya adalah dengan berniat untuk meninggalkan dosa tersebut ketika bertobat. Yang ketiga menyesali atas kejadian tersebut atau dosa tersebut, menyesal karena telah membangkang kepada Allah. Yang keempat bertekad untuk tidak kembali lagi terhadap dosa yang menjerumuskannya. Dan yang kelima ini diwaktukan pada waktu-waktu yang boleh untuk taubat. Dalam hal ini dibagi menjadi 2. Secara umum adalah sebelum terjadinya kiamat, sebelum matahari terbit dari barat, dan untuk paling individu adalah sebelum nyawanya ada di kerongkongan. Tadi ilustrasinya adalah pada saat kasus Fir'aun yang mengucapkan syahadat tetapi tidak diterima. Model dosa dalam hal ini ada 2, tadi terkait dengan pertanyaan Ibu Dewi juga. Sebenarnya satu adalah dosa yang terkait hanya dengan Allah, hak-hak Allah, dan cara mengatasinya hanyalah dengan bertobat. Dan ada yang disertai qadha ataupun kafalah, tetapi ada juga yang tanpa disertai dengan qadha. Dan apabila terkait dengan hak orang lain, seperti tadi cerita tentang sahabat kita Putri, itu tetap harus ada hak pengembalikan hak orang lain tersebut. Kita minta maaf ke yang bersangkutan, lalu kita juga bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan maaf atas dosa kita. Dan tadi ada perbedaan antara taubat dan istighfar, ada 2 besar. Yang pertama, taubat di antara syaratnya harus terlepas dari dosa ketika bertobat. Artinya syarat yang 5 tadi terpenuhi. Sedangkan kalau istighfar tidak ada syarat yang harus dilakukan, tetapi dalam artian kita bisa memohon ampun kapanpun juga. Yang berikutnya untuk taubat adalah penghabaran hamba terhadap tentang dirinya kepada Allah. Jadi dosanya disebut dan disampaikan kepada Allah. Sedangkan kalau istighfar sebenarnya adalah permohonan kita, permohonan atau doa untuk diampuni oleh Allah. Lalu istighfar dan bertobat kepadanya adalah istighfar yang sempurna. Dan dalam hal ini istighfar yang sempurna itu adalah taubat. Demikian yang bisa disampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semua yang kita terima adalah wasilahnya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda dan apa yang kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Adapun semua yang kurang adalah ketidaksempurnaan kami dari panitia yang mendampingi sahabat semua dalam belajar pada malam hari ini.
Sedikit informasi untuk sahabat yang ingin berkontribusi dalam dakwah, kajian ukhuwah pediatrik dapat disalurkan melalui rekening yang tercantum di sini ataupun dalam grup. Dan rekaman kajian ukhuwah pediatrik dapat disimak kembali melalui YouTube channel kami, yaitu youtube.com/ukhuwah pediatrik. Adapun info kajian dapat bergabung ke dalam grup WhatsApp, itu bit.ly/kajian UP3, huruf besar semua UP3-nya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam Kitab Fathul Bari, bab kelima seperti yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita diberikan umur, diberikan keistiqomahan untuk belajar, untuk tetap memperbaiki diri kita. Dan semoga Allah berkenan mempertemukan kita pada saat kajian ilmu yang berikutnya dan mempertemukan kita pada hari akhir nanti di jannahnya, seperti halnya beliau memperkenankan kita berkumpul pada saat kita berkumpul dalam kajian-kajian ilmu. Demikian kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.